pembelajaran dari Sob 4 ini mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang bakteri. Perkenalkan, nama saya Naima Malini Tekisen, NIM 210205324. Perkenalkan, nama saya Bina Karismantia dengan NIM 21020050668. Perkenalkan, nama saya dengan NIM 210200507. Perkenalkan, nama saya Frani Destiana Dila Besto dengan NIM 210200507. Perkenalkan, nama saya Indah Putri Mawaddah, NIM 210205080. Perkenalkan, nama saya Akana Florentina Pardosi, NIM 210205072. Bakteri pada dasarnya merupakan organisme bersel satu yang termasuk ke dalam kingdom Monera. Selain itu, ini juga merupakan organisme mikroskopi yang artinya hanya bisa dilihat menggunakan bantuan mikroskop. Umumnya, makhluk ini memiliki ukuran antara 0,5 sampai 5 mikrometer. Sebagai makhluk hidup, bakteri juga tumbuh dan berkembang sebelum akhirnya mati. Pertumbuhan di sini merupakan peningkatan kualitas massa sel lewat terbentuknya sel-sel baru. Proses pertumbuhan ini bergantung kepada kemampuan sel membentuk protoplasma baru dari nutrisi yang tersedia di lingkungan. Pertumbuhan secara seksual pada bakteri disebut dengan pembelahan biner. Pembelahan ini berlangsung dalam jangka waktu yang teratur dengan kelipatan secara eksponensial. Fase pertumbuhan bakteri dibagi menjadi 4 bagian, yaitu fase lag atau penyesuaian, yang kedua fase logaritma atau eksponensial, yang ketiga fase stasioner, yang keempat fase kematian. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai fase-fase tersebut, berikut penjelasannya. Baik, untuk mengetahui lebih jauh mengenai fase-fase tersebut, berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, fase lag atau penyesuaian. Fase lag adalah fase penyesuaian bakteri dengan lingkungannya yang baru. Durasi berlangsungnya fase ini bervariasi dan ditentukan dari komposisi media pH, suhu, aerasi, dan jumlah sel, atau dengan sifat fisiologis. Ketika sel telah menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya, barulah sel mulai membelah hingga mencapai populasi maksimum. Fase itu kemudian dinamakan fase logaritma atau fase eksponensial. Yang kedua adalah fase logaritma atau eksponensial. Fase logaritma atau eksponensial ditandai dengan periode pertumbuhan yang terbilang cepat. Setiap sel dalam populasi membelah menjadi 2. Derajat pertumbuhan bakteri pada fase ini sangat dipengaruhi oleh sifat genetik yang diturunkan. Derajat pertumbuhan juga dipengaruhi oleh kadar nutrisi dalam media, suhu, inkubasi, kondisi pH, dan aerasi. Ketika populasi yang dihasilkan oleh derajat pertumbuhan sudah maksimum, akan terjadi keseimbangan antara jumlah sel mati dan jumlah sel hidup. Yang ketiga, fase stasioner. Fase ini terjadi ketika laju pertumbuhan bakteri sama dengan laju kematiannya, sehingga jumlah populasi organisme ini akan tetap. Keseimbangan ini terjadi karena adanya pengurangan derajat pembelahan sel akibat kadar nutrisi yang tidak cukup, dan akumulasi produk yang beracun bagi sel sehingga mengganggu fase kematian yang ditandai oleh peningkatan laju kematian yang melebihi laju pertumbuhan. Yang terakhir adalah fase kematian. Seperti yang telah dibutuhkan sebelumnya, fase kematian terjadi ketika laju kematian lebih tinggi dari laju pertumbuhan. Beberapa faktor yang mempengaruhinya adalah suhu, kelembapan, cahaya, zat kimia, atau nutrisi. Sekian dan terima kasih. Secara umum, ciri-ciri bakteri antara lain: berukuran kecil, terdiri dari satu sel atau uniseluler, tidak memiliki membran inti atau prokaryotik. Ukuran tubuh berdiameter 0,1 sampai 1 mikron dengan panjang 1 sampai 20 mikron. Hanya dapat dilihat melalui mikroskop. Hidup berkoloni atau secara soliter. Bersifat kosmopolit atau berhabitat luas dan memiliki dinding sel. Beberapa jenis mikroorganisme ini bisa membentuk endospora pada kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan. Struktur bakteri. Selain mengetahui cirinya, struktur bakteri juga menjadi bagian penting yang harus dipelajari. Masih dari sumber referensi yang sama. Struktur dari organisme ini sebagai berikut. 1. Flagella. Flagella atau ada juga yang menyebut sebagai flagellum merupakan alat gerak berbentuk batang atau spiral. Flagella membuat bakteri bisa berpindah tempat dan mencari daerah yang menguntungkan untuk hidupnya.
Berdasarkan jenis flagela yang dimiliki, organisme bersel satu ini terbagi menjadi 5 kelompok. 1. Atrik, tidak memiliki flagela. 2. Monotrik, hanya memiliki 1 flagela. 3. Amfitrik, flagela ada 2 berada di depan ujung sel. 4. Lopotrik, flagela berkumpul pada salah satu ujung. Dan 5. Peritrik, flagela berada di seluruh permukaan sel tersebut. Selain flagela, ada juga bagian dari struktur organisme ini yang disebut sebagai villi. Struktur ini sebenarnya mirip dengan flagela, hanya saja ukurannya lebih pendek dan tipis. Fungsinya untuk alat pelekat saat konjugasi. 2. Kapsul. Kapsul merupakan lapisan lendir berbentuk padat dan tebal. Kapsul terbuat dari polisakarida dan air. Lendir pada kapsul membuat organisme ini memiliki permukaan licin. Fungsi kapsul sebagai berikut: alat pertahanan dan pelindung, mencegah kekeringan pada tubuh bakteri, dan alat untuk melekat pada inang sumber makanan. 3. Dinding sel. Dinding sel berfungsi untuk melindungi dan membentuk bakteri. Dinding sel ini terbuat dari peptidolikan yang merupakan gabungan antara protein dengan polisakarida. Berdasarkan dari ketebalan peptidolikan tersebut, organisme tersebut terbagi menjadi 2 jenis, yaitu gram positif dan gram negatif. 4. Membran plasma. Selaput sitoplasma atau dikenal juga sebagai membran plasma merupakan selaput yang hanya bisa dilalui oleh molekul atau zat tertentu saja. Membran ini tersusun atas fosfolipid dan protein. Fungsinya sebagai berikut: alat transport elektron dan proton yang dilepas saat oksidasi makanan, alat pengatur pengangkut zat yang keluar masuk dari membran sel, dan tempat membentuk mesosom. 1. Sitoplasma. Bagian ini berfungsi untuk tempat reaksi kimia dalam sel. Di sitoplasma juga ada asam nukleat, lemak, ion organik, dan kromatofora. 2. Ribosom. Ribosom dibentuk untuk protein dan RNA, berfungsi sebagai tempat sintesis protein. 3. Bahan inti. Bahan inti terdiri dari DNA sebagai pengendali aktivitas. DNA tidak dilapisi oleh membran, sehingga bisa juga disebut nukleoid. Beberapa bakteri diketahui memiliki DNA tambahan yang membentuk lingkaran kecil. Bentuk tersebut kemudian disebut plasmid. 4. Kromosom. Kromosom ada di bawah membran plasma. Peran kromosom yaitu untuk membantu proses fotosintesis karena di dalamnya terdapat klorofil. 5. Vakuola gas. Vakuola gas ini berguna untuk membuat bakteri mengapung di permukaan air, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemilik vakuola gas hanyalah bakteri air, sama seperti klorosom. Vakuola gas dibutuhkan untuk fotosintesis. 6. Mesosom. Mesosom merupakan membran plasma berongga. Fungsinya untuk menghasilkan energi. Di dalam mesosom terdapat enzim pernapasan. Peran enzim tersebut yaitu pada proses oksidasi sebagai penghasil energi. Klasifikasi bakteri sama halnya seperti makhluk hidup lainnya. Bakteri juga terbagi menjadi beberapa kelompok. Pengelompokan Ekbakteria atau bakteri sejati. Pengelompokan berdasarkan sumber nutrisi, sementara itu jika dilihat dari sumber nutrisinya, bakteri terbagi menjadi 2 jenis, yaitu atrofut dan heterofut. 1. Bakteri atrofut, jenis bakteri yang termasuk dalam kelompok itu bakteri yang mampu mengubah zat anorganik menjadi organik sebagai sumber makanan. Sementara itu kelompok mikroorganisme atrofut ini juga masih terbagi lagi menjadi fotoatrofut dan kemoatrofut. Fotoatrofut yaitu bakteri atrofut yang mengubah bahan anorganik menjadi organik dengan bantuan cahaya matahari. Contohnya bakteri hijau dan ungu. Keduanya makhluk hidup uniseluler ini memiliki pigmen yang memberi warna khas. Kemoatrofut yaitu bakteri yang mendapatkan energi dengan melakukan oksigen senyawa kimia organik. Contohnya nitromonas yang mendapatkan energi dari hasil oksigen amonia menjadi nitrin. 2. Bakteri heterotroph. Bakteri heterotroph jenis makhluk hidup bersel satu ini yaitu organisme yang mendapatkan energi dari bahan organik di sekitar tempat hidupnya. Organisme ini terbagi lagi menjadi 2 kelompok. Bakteri heterotroph yang hidup sebagai parasit dan biasanya menyebabkan penyakit. Bakteri sapropit, jenis organisme yang menyerap bahan hasil reaksi enzimatis. Pengelompokan berdasarkan kebutuhan oksigen, tidak seperti manusia yang membutuhkan oksigen. Kelompok bakteri ternyata ada yang memerlukan oksigen, namun ada juga yang tidak butuh. Berdasarkan kebutuhan oksigennya, jenis organisme uniseluler ini terbagi lagi menjadi 2 macam. Bakteri anaerob atau yang membutuhkan oksigen, contohnya nitromonas. Bakteri anaerob atau yang tidak membutuhkan oksigen, contohnya Lactobacillus.
Tidak hanya menguntungkan, bakteri juga dapat memberikan keuntungan bagi kehidupan manusia. Contohnya mengatasi diare, melindungi saluran pencernaan, dan menjaga kesehatan organ hati. Jenis bakteri yang bermanfaat bagi kehidupan manusia adalah probiotik. Probiotik merupakan bakteri baik penghasil asam laktat yang ditemukan di dalam saluran pencernaan. Jenis-jenis bakteri probiotik yaitu 1. Lactobacillus acidophilus, 2. Lactobacillus rhamnosus, 3. Bacillus coagulans, 4. Bifidobacterium animalis, 5. Aceriaceae coli, 6. Lactococcus lactis, 7. Lactobacillus reuteri, 8. Saccharomyces boulardii, 9. Streptococcus thermophilus, 10. Bifidobacterium lacnum.